selamat malam Ibu. Waalaikumsalam Ibu Ike, selamat malam juga. Oke, maaf mengganggu ini ya malam-malam sekali. Eh, Bu Evi ada waktu senggang tidak? Saya ingin membicarakan eh, hal yang saya anggap urgent sih sama Bu Evi. Kira-kira Bu Evi bersedia tidak ya Bu ya? Tidak mengganggu Bu Ike, ya. Alhamdulillah ini masih senggang. Silahkan, apa nih yang mau Bu Ike diskusikan Oke, atau Masya Allah. berbagi Terima kasih cerita? sekali Bu Evi. Jadi saya ini punya suatu kegiatan di sekolah tapi belum berjalan dengan baik begitu Bu, yaitu tentang pelaksanaan gerakan literasi kelas begitu kan. Jadi kegiatan membaca yang dilaksanakan pada awal sebelum kegiatan pembelajaran Ibu. Tapi ada beberapa hal yang saya rasa belum maksimal begitu Ibu. Nah, saya ingin minta saran dari Bu Evi nih yang mungkin bisa membantu saya agar kegiatan yang saya lakukan itu bisa berjalan dengan maksimal dan lebih baik lagi Ibu Evi. Oh, kira-kira apa tujuan Bu Ike mengadakan literasi tersebut, kegiatan tersebut? Tujuan awalnya sih karena saya melihat, turunnya minat baca ya atau rendahnya minat baca pada anak-anak usia sekolah ya, apalagi, usia SD gitu kan, minat bacanya masih sangat kurang. Kemudian, saya juga ingin meningkatkan keterampilan membaca mereka, kemudian biar mereka itu, tumbuh jiwa, literasinya sejak dini dan meningkatkan kecintaan terhadap karya sastra sih, itu tujuan saya sebenarnya, Ibu. Oh, baik. Bagus sekali ya Bu Ike, dari Mhm. tujuan kegiatan tersebut. Jadi kondisi ideal apa yang Bu Ike harapkan dari kegiatan literasi yang Bu Ike sebutkan tadi? Eee, saya itu menginginkan, anak-anak itu gemar membaca ya, Bu, ya. Apalagi kan, sekarang ada, untuk ANBK ya, Ibu, ya, ada literasi begitu kan. Jadi karena melihat nilai, ANBK itu yang menurun, jadi saya ingin, menggalakkan kembali gerakan membaca supaya pengetahuan anak itu bertambah dan pemahaman mereka itu semakin meningkat, Ibu. Iya, baik. Karena ada ANBK itu jadi Bu Ike Iya, termotivasi lah benar sekali, intinya ya. Ibu. Iya. Eee, Iya. Kemudian apa, ada hal-hal yang Ibu Ike kira-kira lakukan untuk memotivasi anak untuk gemar membaca tadi? Oke, tentu ada hal-hal yang, saya lakukan untuk memotivasi anak-anak itu. Yang pertama, saya itu menyediakan, sedikit ruang khusus di kelas saya yang biasa disebut dengan pojok baca. Jadi saya memang awalnya buat ruang kelas itu senyaman mungkin untuk anak-anak, kemudian, saya buat pojok baca walaupun masih sederhana ya Ibu ya, belum yang begitu bagus. Kemudian saya juga menyediakan buku-buku yang memang tersedia di sekolah gitu, buku-buku yang memang sesuai dengan usia mereka gitu loh. Jadi buku-buku bacaan atau buku-buku cerita dulu memang, begitu Ibu. Iya, sangat bagus ya Ibu Ike dengan pojok membaca tadi ya. Heeh. Terima kasih. Kemudian, jadi metode-metode apa yang Ibu sudah lakukan untuk membuat, pojok baca tersebut? Metode yang saya lakukan itu tadi, menyediakan, ruangan khusus membaca untuk anak-anak, kemudian, kegiatan membaca itu dilaksanakan pada pagi hari sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Jadi ada GLS itu 10 menit sebelum kegiatan pembelajaran, setelah pembiasaan-pembiasaan lain itu saya lakukan, Bu. Baik, sudah bagus sekali ya Bu Ika di awal pembelajaran. Jika di rating dari 1 sampai 10, kira-kira tingkat keberhasilan metode tersebut ada di posisi berapa ya Bu Ika? Tingkat keberhasilannya itu ada di angka 8 ya mungkin Ibu ya, karena, saya melihat anak-anak jadi makin gemar membaca, kemudian pagi itu mereka agak berkurang tuh waktu mainnya di luar. Jadi kalau pagi masuk kelas, walaupun sebelum, kegiatan GLS itu dimulai, anak-anak sudah mulai memegang buku bacaan.
mereka sudah senang, apalagi bukunya kan buku cerita, banyak gambar, begitu Ibu. Iya betul sekali, kalau anak-anak memang senangnya, kita motivasi dulu dengan buku-buku ya benar kata Bu Ike tadi. Kemudian kapan rencana Bu Ike akan, mengadakan pojok baca tersebut? Rencana saya selanjutnya sih, saya ingin itu tidak hanya di kelas saya, biar kesinambungan dengan kelas yang lain. Jadi saya ingin menyosialisasikan program atau kebiasaan baik tersebut untuk rekan-rekan dan kelas-kelas lain, biar kelas-kelas yang lain juga melaksanakan pembiasaan tersebut, Ibu. Oh, baik sekali itu Bu Ike, berarti untuk ingin untuk seluruh kelas begitu ya. Iya. Kemudian komitmen apa yang Bu Ike ingin tumbuhkan dari kegiatan tersebut? Komitmen yang saya ingin tumbuhkan itu tentu saja kerjasama dari seluruh warga sekolah, kemudian dukungan penuh dari kepala sekolah tentunya, rekan sejawat, eee, anak-anak terutama pengurus kelas ya Bu ya, jadi ingin mencoba memberdayakan pengurus kelas untuk mengkoordinir program tersebut, di dalam kelas. Tentu saja yang kedua konsistensi, konsistensi agar kegiatan itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Istiqomah lah Bu intinya. Iya, baik sekali itu Bu Ike, konsistensi dan kerjasama. Baik, setelah diskusi ini, kira-kira apa yang Bu Ike rasakan? Saya merasa senang sekali, merasa bersyukur, terima kasih kepada Bu Evi ya. Jadi, dari pertanyaan-pertanyaan yang Bu Evi sampaikan tadi itu makin membuka pikiran saya untuk, merencanakan langkah selanjutnya yang akan saya lakukan. Saya merasa sangat terbantu atas, saran-saran dan solusi yang Ibu berikan. Terima kasih banyak Ibu. Baik Ibu Ike, sama-sama sukses selalu ya Bu Ike. Mudah-mudahan Amin, programnya terima kasih. berjalan baik di sekolah dan semua kelas memiliki pojok baca yang Ibu Ike harapkan. Gitu. Amin, terima kasih Ibu, terima kasih banyak ya Ibu ya, sehat Iya, selalu. sama-sama Ibu Ike juga.